Yaitu tanggal 8 ya di lawan Turkmenistan itu nanti di Gelora Bung Tomo Surabaya ya, jadi hanya satu, tidak mengisi dua karena ada AFC U23, karena kita juga harus pastikan pemain ini bisa tentu mengisi program-program pertandingan pada bulan. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini mungkin saya akan membahas mengenai Indonesia versus Turkmenistan. Nah, ini sudah resmi diumumkan oleh PSSI, bahkan ini sudah menjadi hal yang sangat luar biasa ya, baru-baru ini beredar berita tersebut, dan juga ini akan dimainkan di Gelora Bung Tomo Surabaya. Kemudian PSSI pun juga meyakinkan bahwa akan menurunkan skuad penuh ya dalam hal ini untuk melawan Turkmenistan ini. Dan juga bukan hanya itu teman-teman, saya di sini melihat sebenarnya bukan masalah bagaimana Turkmenistan saat ini ya berada di itu. Ternyata saya ingin membongkar lebih dalam mengenai kekuatan dari Turkmenistan, dan juga bagaimana statistiknya, dan juga kira-kira untuk tujuan dari PSSI mengundang Turkmenistan ini, ataukah memang hanya untuk memperbaiki peringkat FIFA saja, atau memang ini sebagai acuan untuk Piala Dunia dan juga Piala Asia yang paling terdekat. Mengapa demikian? Ya karena menurut saya banyak netizen di sini, kenapa kok lawannya ini Turkmenistan ya, yang notabene peringkat 138 FIFA. Kemudian juga mengapa kok di sini Indonesia ini terlalu mudah mencari lawan? Karena menurut saya ya ini ada indikasi bahwa timnas Indonesia untuk FIFA Matchday kemarin itu untuk persiapan dalam tim. Karena di situ ada Sandy Walsh, kemudian Shane Patinama, dan juga Ivar dan juga Rafael, itu adalah pemain baru yang ternyata Sintayong mampu untuk membentuk itu. Dan sekarang di sini melawan Turkmenistan ini adalah untuk pembuktian bagi Sintayong untuk bisa memperbaiki peringkat FIFA. Ya walaupun menurut saya dengan peringkat Turkmenistan ini yang 138 sedangkan Indonesia itu 150, itu poinnya ketika naik pun juga tidak akan banyak. Ya mungkin Indonesia bisa naik 3 peringkat seperti 147 ataupun bisa 145. Nah, namun itu tidak masalah menurut saya. Yang jelas di sini kita akan melihat bagaimana statistik dari Turkmenistan dan juga Indonesia. Oke, saya akan membahas Turkmenistan terlebih dahulu. Di sini teman-teman, untuk lawan kita ini adalah Turkmenistan, dan kita bisa melihat ya teman-teman ya, untuk statistiknya ini untuk market value terlebih dahulu ya, mungkin yang saya akan bahas ya, ini 32,59 miliar. Nah, artinya rata-rata pemain dari Turkmenistan ini gajinya ya per musim itu 2,1 miliar, kemudian 1,7 miliar, 1,7 miliar. Bahkan di sini ya banyak yang 890 juta. Kemudian di sini juga yang paling besar itu teman-teman ya cuma 3,04 miliar. Kemudian 380 juta, dan itulah rata-rata market value atau pendapatan dari pemain-pemain Turkmenistan. Nah, kemudian di Turkmenistan ini teman-teman ya, saya melihatnya untuk pertandingan saat Turkmenistan ini berlaga di tahun 2022 dan juga 2023 ya, saya melihat ada beberapa hal yang memang di sini Turkmenistan berbeda dibanding Indonesia. Kemudian di sini saya melihat untuk Turkmenistan ini teman-teman ya, dengan skuad yang 3,59 miliar. Artinya di sini saya melihat untuk kualitas rata-rata pemain Turkmenistan ini memang jauh ya, standarnya itu jauh di bawah Indonesia. Dan rata-rata pemain-pemain dari Turkmenistan ya ini memang bermain di liga domestik atau di liga Turkmenistan. Hanya 3 pemain yang berada di luar negeri. Nah, kemudian untuk statistik laga ini di tahun 2023 ya, di yang pertama itu pertandingan kandang ya, itu melawan Korea itu kalah, kemudian di sini melawan Lebanon itu kalah, kemudian melawan Jordania ya, Jordania ini juga kalah.
Kemudian di sini juga melawan Korea Utara itu menang. Kemudian di sini Sri Lanka menang. Nah, di sini kurang lebih ada 1 2 3 kurang lebih ya ada 16 pertandingan, dan presentasinya itu adalah 70% itu kalah, dan hanya 4 kali pertandingan saja ya, 4 kali pertandingan Turkmenistan itu menang. Nah, kemudian teman-teman, saya melihatnya selain itu, Turkmenistan ini juga memiliki statistik yang sangat luar biasa ketika bertemu dengan negara yang memang ini bisa menjadi persaingan nantinya. Mungkin ini alasan PSSI mengapa mengundang Turkmenistan ya, yakni ya berhasil untuk mengimbangi ya. Ini mengimbangi salah satu musuh kita juga di pihak kualifikasi Piala Asia kemarin ya di sini. Dan kemudian di sini juga kita bisa melihat untuk Tajikistan pun juga bisa diimbangi. Artinya ya teman-teman ya, kita bisa melihat bahwa sebenarnya untuk Tajikistan dan juga beberapa negara-negara yang sudah menjadi lawan dari Turkmenistan ini juga sangat bagus. Nah, kemudian bukan hanya itu, saya melihat lagi bahwa sebenarnya untuk Turkmenistan ini ya teman-teman juga dilatih oleh pelatih yang mungkin banyak yang kita belum tahu. Namun Margen Orazov ini adalah pelatih dari Turkmenistan. Ini juga salah satu pelatih yang sukses ya. Dia pernah menangani Iran ya. Kemudian juga dia pernah menangani Korea Utara, dan juga dia pernah menangani Australia U23. Nah, artinya memang dari segi pengalaman juga Margen Orazov ini juga bukan sembarangan. Nah, bukan hanya itu, saya melihat perbandingannya seperti ini. Nah, untuk timnas Turkmenistan ini ya memang market value-nya sangat rendah ya menurut saya dibanding dengan timnas Indonesia yang sudah saya bahas kemarin ya. Dan kita melihat Turkmenistan ini pasarannya adalah 32,59 miliar, sedangkan Indonesia saat ini teman-teman kalian bisa melihat sebentar. Oke, Indonesia ini 157,74. Bahkan saya melihat ya di sini untuk harga pasaran dari Sandy Walsh itu 34 miliar. Nah, satu pemain Indonesia itu bisa mengalahkan satu tim ya, market value dari Turkmenistan. Nah, ini mungkin yang menjadi alasan PSSI mengapa PSSI ini gencar untuk melakukan pertandingan-pertandingan internasional yang bisa memperbaiki peringkat FIFA. Karena ya saya yakin Erick Thohir pun juga ingin Indonesia ini merengsek naik beberapa tahap untuk kedepannya. Dan kita bisa melihat sebenarnya bukan hanya itu saja, perbandingan lainnya yakni tren positif yang dilakukan Sintayong dalam 11 laga bersama timnas Indonesia di tahun 2022 hingga 2023 ini. Dia tercatat ya sudah mencatatkan 6 kali menang. Namun jika melihat dari beberapa hal seperti statistik kemudian ranking dari Turkmenistan, menurut saya memang Erick Thohir ini ya membuat laga atau memberikan hadiah kepada timnas Indonesia dan juga supporter dengan mengadakan FIFA Matchday. Ini tujuan pertamanya adalah untuk memperbaiki peringkat FIFA. Nah, kemudian untuk masalah ya, ini mungkin saya ingin menjelaskan untuk masalah nantinya Indonesia akan melawan negara mana untuk uji coba menjelang Piala Asia. Menurut saya itu sangat perlu untuk dilakukan, walaupun sebenarnya itu bukan kalender FIFA. Namun saya melihat kalau untuk saat ini ya seperti Turkmenistan ini menurut saya belum bisa menjadi pesaing Indonesia, dan Indonesia belum berkaca dengan negara-negara yang akan dihadapi seperti Irak ataupun Jepang atau bahkan Vietnam, karena dari Turkmenistan ini gaya permainannya sama sekali tidak mirip dengan 3 tim ini. Nah, diharapkan nantinya PSSI ya, ini menurut saya bisa mencari lawan lagi untuk timnas Indonesia untuk di persiapan Piala Asia 2024. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian mengenai potensi timnas Indonesia dengan melawan Turkmenistan ini? Apakah kalian yakin nantinya Indonesia bisa menang mudah? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.